Hai, selamat datang. Nikmati kontennya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Hening di rumah itu terasa aneh. Bukan sekadar ketiadaan suara. Seolah-olah udara menjadi lebih berat, seakan dinding-dinding itu diam-diam mengawasi sesuatu yang telah hilang. Lorong-lorong yang dulu penuh kehidupan kini terasa seperti terowongan panjang yang kosong, di mana setiap langkah menggema sebagai pengingat akan apa yang telah tiada. Setiap pagi, Richard Miller berjalan melewatinya dengan rasa sesak di dada yang coba ia abaikan. Dulu, selalu ada keributan. Tawa anak-anaknya yang menggema dari lantai atas, langkah kaki terburu-buru menaiki dan menuruni tangga, musik yang berdentum dari kamar mereka, perdebatan konyol tentang pekerjaan rumah, video game, volume TV, hingga siapa yang akan menggunakan mobil akhir pekan itu. Rumah itu penuh dengan suara, gerakan, kehidupan. Tapi kini, semua itu lenyap bagai asap. Anak-anak tumbuh dewasa seperti yang diharapkan, dan satu persatu mereka pergi. Pertama Rachel, lalu Scott, dan akhirnya si bungsu, Jeremy. Setiap perpisahan diiringi koper di dekat pintu, pelukan erat dan senyum terpaksa yang dibuat orang tua ketika mereka mencoba menyembunyikan kehancuran di dalam diri. Richard selalu berpikir, dia siap. Dia melihat dirinya sebagai pria yang rasional dan objektif, seorang pemecah masalah, seseorang yang bertindak, bukan seseorang yang diam-diam menangis di kamar mandi. Tetapi sesuatu di dalam dirinya seakan retak saat Jeremy berkata, "Jaga dirimu baik-baik, ayah." Sebelum masuk ke dalam mobil dan menghilang di ujung jalan, dengan mata yang berbinar penuh impian dan masa depan. Kalimat itu terus membekas di benak Richard. Frasa yang begitu sederhana, begitu biasa, terasa begitu berat. Seolah-olah untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia menyadari bahwa dia juga perlu dijaga. Dan yang terburuk, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Awalnya, dia mencoba satu-satunya cara yang dia tahu, menyibukkan diri dengan pekerjaan. Miller Concrete sedang berada di puncak kejayaannya. Perusahaan yang dimulai dengan 2 truk dan tim kecil, kini mendapatkan kontrak jutaan dolar di berbagai negara bagian. Richard disegani di bidangnya. Dia mengenal orang-orang penting, seorang negosiator ulung. Jika telepon terus berdering dan email tidak pernah berhenti, itu bagus. Itulah yang dia butuhkan agar tidak perlu berpikir. Vanessa, istrinya selama hampir 3 dekade, tampaknya berada di gelombang yang sama. Dia bekerja di bidang periklanan dan telah menapaki karier yang tinggi. Selalu menelepon, selalu rapat, selalu terhubung. Terkadang Richard memperhatikannya dari kejauhan, mondar-mandir di ruang keluarga dengan telepon menempel di telinga, mata terpaku pada spreadsheet, dan bertanya-tanya apakah wanita itu merasakan kehampaan yang sama dengannya. Tapi dia tidak pernah bertanya. Mereka bukan tipe pasangan yang membicarakan perasaan. Pernikahan mereka selalu dibangun di atas rasa hormat, kemitraan, dan keteraturan yang bisa ditebak. Mereka tidak romantis. Mereka tidak melakukan gestur-gestur besar, tapi itu berhasil. Setidaknya, Richard meyakini hal itu. Dia pikir keheningan yang kini memenuhi rumah adalah hal yang wajar. Sebuah tahap baru dalam kehidupan. Sesuatu yang dialami semua pasangan, lalu melewatinya. Namun kenyataannya, seiring berjalannya waktu, dia mulai merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Rutinitas yang dulu menjadi tempat amannya, kini mulai terasa seperti penjara. Dia bangun, sarapan nyaris sendirian karena Vanessa biasanya berangkat pagi, pergi ke kantor, menyelesaikan semua yang perlu diselesaikan. Pulang, seringkali makan malam dalam keheningan, dan menonton TV hanya untuk mengisi waktu sampai tertidur. Ada satu malam yang tidak akan pernah Richard lupakan. Dia memutuskan untuk pulang lebih awal. Tidak biasa, karena dia biasanya lembur mengerjakan laporan. Tapi pada hari Selasa itu, tanpa alasan khusus, dia meninggalkan kantor pukul 5 sore, mampir ke pasar, dan membeli bahan-bahan untuk hidangan favorit Vanessa, ayam lemon dengan nasi melati dan tumis sayuran.
Dia bukan koki, tapi dia berusaha sebaik mungkin. Dia menata meja dengan 2 piring, bahkan menyalakan lilin, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya selama bertahun-tahun. Dia menunggu dengan rasa cemas yang sudah lama tidak ia kenali. Dia mendengar setiap mobil yang lewat di jalan, membayangkan setiap mobil itu adalah mobil istrinya. Ketika Vanessa akhirnya membuka pintu, jantungnya benar-benar berdebar lebih cepat. Tapi reaksi istrinya terlalu cepat. Dia bahkan tidak menyadari meja yang sudah tertata. Sambil melepas sepatunya, dia masih berbicara di telepon. "Aku sudah makan di kantor, sayang. Hari ini sibuk sekali," katanya. Hampir seperti permintaan maaf otomatis sebelum bergegas ke lantai atas. Richard tetap di sana, menatap piring-piring yang masih panas, lilin yang berkelip, dan keheningan yang menjerit. Dia tidak bisa menggambarkan apa yang dia rasakan. Bukan amarah, bukan kesedihan, melainkan sejenis kehampaan yang tak bernama, seolah sesuatu di dalam dirinya akhirnya padam. Tapi dia tidak mengeluh, tidak berdebat, bahkan tidak menyinggung soal makan malam itu keesokan harinya. Dia menyimpan semuanya dalam diam, seperti yang biasa ia lakukan pada hal-hal yang tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Meyakinkan diri bahwa Vanessa hanya lelah itu lebih mudah, bahwa hidup memang seperti itu, bahwa cinta berubah seiring waktu, bahwa pernikahan yang panjang melewati berbagai fase. Dia memilih untuk mempercayai kebenaran-kebenaran instan itu, memilih untuk tidak terlalu banyak berpikir. Dia terus berpegang pada jadwalnya, menjawab email, menandatangani kontrak, merencanakan ekspansi. Sementara itu, lubang di dalam dirinya terus membesar. Vanessa, di sisi lain, tampak semakin jauh. Interaksi mereka berubah menjadi sapaan singkat di dapur, percakapan pendek di lorong, pesan teks sepanjang hari yang lebih terasa, seperti pembaruan kalender daripada pertukaran kasih sayang yang tulus. Richard menyadari mereka menjadi orang asing yang tidur di ranjang yang sama, berbagi atap, tetapi tidak berbagi kehidupan. Dan tetap saja, dia tidak bertanya. Dia tidak menciptakan situasi. Dia tidak membuka diri, sebagian karena dia tidak ingin melihat apa yang ada tepat di depannya. Sebagian karena dia percaya jika dia berpura-pura semuanya normal cukup lama, mungkin keadaan normal itu akan benar-benar kembali. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa saat dia berusaha menjaga struktur itu agar tidak runtuh, saat dia berpura-pura ketiadaan emosi hanyalah fase lain, sebuah roda gigi sunyi telah mulai berputar. Sesuatu yang tak terlihat, namun nyata. Sesuatu yang tidak bisa kembali, dan dia akan segera melihat semua yang dia anggap kokoh, hancur berkeping-keping. Pagi itu, dia bangun dengan perasaan yang berbeda. Samar, nyaris tak kentara, seperti angin sepoi-sepoi sebelum badai. Dia bangun pada waktu yang biasa, melakukan gerakan yang sama seperti biasa, mandi, kemeja yang disetrika, kopi hitam yang dibuat dengan cara yang sama persis, tetapi ada kegelisahan dalam dirinya yang tidak bisa ia jelaskan, seolah ada sesuatu di dalam yang mengetuk, meminta untuk diizinkan masuk. Hari itu cerah, tanpa awan. Lalu lintas berjalan lambat, hanya hari kerja biasa. Dia hafal rute itu di luar kepala. Setiap lampu merah, setiap persimpangan, setiap deru mesin yang bergema di sepanjang jalan. Namun, saat mendekati tikungan yang mengarah lurus ke kantornya, Richard memutar setir ke arah lain. Sebuah pilihan mendadak, tanpa alasan, tanpa tujuan spesifik. Dia hanya terus melaju. Saat menyusuri jalan-jalan yang lebih sepi, dia mulai memperhatikan hal-hal yang sudah lama tidak ia hiraukan. Warna pepohonan yang berjejer di trotoar, sinar matahari yang terpantul di jendela toko, pasangan yang berjalan bergandengan tangan. Seolah-olah seluruh kota bernapas dengan cara yang berbeda. Atau mungkin dialah yang sedang mencoba belajar bernapas kembali. Saat itulah dia melihat kafe itu. Kecil, sederhana, dengan fasad kayu gelap dan jendela besar. Tidak ada yang mencolok, tetapi ada sesuatu yang menariknya masuk. Sebuah papan tulis tangan bertuliskan, kopi giling segar, roti hangat sepanjang hari. Itu adalah undangan tak terucap,
semacam tempat perlindungan bagi siapapun yang membutuhkan keheningan, tetapi juga kehangatan. Dia memarkir mobilnya dan masuk. Lonceng kecil di atas pintu berbunyi pelan, seolah tempat itu meminta semua orang untuk berbicara dengan tenang. Aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan roti yang baru keluar dari oven, menciptakan suasana yang terasa nyaris terapeutik. Meja-meja kayu, vas-vas mungil dengan bunga, lampu gantung dengan cahaya hangat. Semua yang ada di sana seolah siap memelukmu. Richard memesan espresso ganda dan memilih meja di dekat jendela. Dia hanya ingin mengamati dunia selama beberapa menit, membiarkan waktu berlalu tanpa tergesa-gesa atau kewajiban. Ada sesuatu yang membebaskan dalam jeda itu, seolah dia akhirnya memberikan perhatian pada dirinya sendiri setelah mengabaikan kebutuhannya begitu lama. Dia sedang melirik ke arah belakang kafe, di antara tanaman dan rak-rak, ketika jantungnya seakan berhenti berdetak. Darahnya terasa mengalir dalam gerakan lambat. Duduk di sebuah meja yang lebih pribadi adalah Vanessa. Rambutnya disanggul sempurna, mengenakan blazer biru tua yang ramping. Anting-antingnya yang sederhana menangkap cahaya lembut. Postur tubuhnya, senyumnya, segala sesuatu tentang dirinya ditata dengan cermat, seperti biasa. Tetapi yang lebih menarik perhatian Richard adalah dia tidak sendirian. Di seberangnya duduk seorang pria tampan, dengan janggut yang terpangkas rapi, mengenakan kemeja berwarna terang dengan lengan digulung hingga siku. Mereka sedang tertawa. Percakapan mereka tampak ringan, intim. Ada aliran alami di antara mereka, tidak ada kecanggungan, tidak ada keraguan, seolah mereka sudah sering bertemu sebelumnya. Richard menyusut di kursinya, secara naluriah mencoba bersembunyi di bayang-bayang. Dia mengamati setiap detail, setiap nuansa. Cara Vanessa memiringkan kepalanya sedikit untuk mendengarkan lebih baik, bagaimana matanya tersenyum, bagaimana jari-jarinya menyentuh tepi cangkirnya, lalu diletakkan di atas meja, terlalu dekat dengan tangan pria itu. Sentuhan di sana, tawa pelan di sini. Itu sama sekali tidak terlihat seperti pertemuan kerja. Vanessa membenci tempat-tempat sederhana. Dia adalah penggemar bistro mewah, restoran di puncak gedung, lounge dengan nama-nama asing, namun di sanalah dia, di sebuah kafe yang nyaman dan sederhana di mana tidak ada yang memperhatikan orang lain. Richard menggigit bibirnya dengan keras. Dia masih ingin percaya ada penjelasan, bahwa itu hanya kesalahpahaman lain dalam serangkaian kesalahpahaman. Tetapi kemudian bahasa tubuh mereka menjadi lebih jelas. Vanessa mengulurkan tangan dan secara alami menggenggam tangan pria itu. Gestur yang lembut, hangat, seolah dia ingin menenangkan, menghibur, atau mencintainya. Itu seperti retakan yang menjalar di beton. Tidak bersuara, tetapi dalam dan final. Hatinya terasa berat. Tangannya gemetar di sekitar cangkir yang kini sudah dingin. Matanya mencari jalan keluar, tetapi kenyataan ada di sana, di hadapannya. Hidup, konkret, tak terbantahkan. Dan seolah semua itu belum cukup, dia mendengar kata-kata itu. Vanessa tersenyum kecil dengan sedikit kenakalan dan berkata, "Aku menghindari kontak apapun di rumah." Dengan begitu, dia masih berpikir semuanya normal. Kata-kata itu menghantam dada Richard seperti pukulan. Gema kalimat itu berputar di benaknya seolah diteriakkan melalui pengeras suara. Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah strategi. Dia sengaja menjaga jarak darinya. Dia membangun dinding-dinding itu dengan sengaja. Dia melakukannya dengan sadar, tahu bahwa Richard tidak akan pernah tahu. Pada saat itu, segalanya berubah. Kafe yang nyaman itu tiba-tiba terasa seperti teater horor sunyi. Cahaya lembut berubah menjadi kejam. Orang-orang yang tertawa di meja lain seolah mengejeknya. Hati Richard, yang tadinya penuh keraguan, kini berdebar dengan sesuatu yang baru, kejelasan. Dan bahkan saat dia berdiri di sana, dia tetap diam. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi di dalam, dia meledak. Setiap bagian dari dirinya ingin bereaksi, bangkit, menghadapi mereka. Tetapi sesuatu yang lebih dalam berbicara lebih keras. Sekarang gilirannya untuk bermain. Tak seorang pun di sana yang tahu apa yang mampu dilakukan Richard Miller begitu dia memutuskan untuk bertindak. Malam itu, Richard nyaris tidak bisa tidur.
Ranjang yang lebar dan nyaman itu terasa seperti medan perang dari pikiran-pikiran yang tak henti-hentinya menyerang. Bantal menjadi terlalu panas setelah beberapa menit, jadi dia akan membaliknya, menyesuaikannya, mencoba untuk rileks. Tetapi begitu dia memejamkan mata, bayangan itu muncul kembali seolah terukir di balik kelopak matanya. Senyum Vanessa. Sentuhannya di lengan pria lain, tatapan intim itu, kata-kata yang dibisikkan dengan nada yang nyaris mengejek. Dia menoleh ke sisi ranjangnya. Vanessa ada di sana, tertidur, wajahnya menghadap ke dinding. Dia tampak damai, tidak menyadari bahwa tanah di bawah mereka mulai retak. Richard berbaring diam, bernapas perlahan, menunggu hatinya sendiri menerima kenyataan baru ini. Bukan hanya rasa sakit karena pengkhianatan, melainkan kesadaran pahit bahwa dunia kokoh yang dia kira dia miliki, sebenarnya sudah lama runtuh. Dia hanya berpura-pura tidak melihat. Tapi malam itu, sesuatu mulai bergeser. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia berhenti merasa seperti penonton dalam hidupnya sendiri. Dia tidak tahu persis apa yang akan dia lakukan, tetapi dia yakin akan satu hal. Dia tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan seolah-olah tidak berharga, seperti orang bodoh yang tak terlihat. Rasa sakit itu adalah dorongan terakhir, tetapi apa yang akan terjadi selanjutnya didorong oleh kekuatan lain, kekuatan yang sudah lama ia kubur. Cinta pada diri sendiri. Pada hari-hari berikutnya, Vanessa melanjutkan rutinitasnya. Jam yang sama, alasan yang sama, sikap dingin yang sama, yang disamarkan sebagai kelelahan. Richard, bagaimanapun, mulai bertindak berbeda. Dimulai dengan jadwalnya. Dia bangun lebih pagi, sarapan sebelum Vanessa turun, dan pergi berlari di sekitar lingkungan. Dia sudah berhenti berlari bertahun-tahun yang lalu, tetapi beberapa kilometer pertama itu, meskipun kakinya terasa berat dan paru-parunya terbakar, memberinya perasaan yang hampir tidak ia kenali lagi. Kebebasan. Keringat mengalir di wajahnya, suara sepatunya menghantam aspal, udara dingin di paru-parunya. Semua itu seolah membersihkan bukan hanya tubuhnya, tetapi juga pikirannya. Dia berlari seolah melarikan diri dari versi dirinya yang lama, dan sedikit demi sedikit, versi itu tertinggal di belakang. Setelah berlari, mandi air panas menjadi semacam ritual kelahiran kembali. Cermin di kamar mandi memantulkan seorang pria yang tampak lebih hidup, lebih bertekad. Ekspresi lelahnya berganti dengan tanda-tanda keteguhan hati. Dia memotong rambutnya, mengubah gaya pakaiannya, mulai menggunakan parfum yang tersimpan di laci. Ketika dia mulai pergi ke gym di dekat kantor, dia merasakan kecanggungan awal seseorang yang memulai lagi setelah sekian lama, tetapi itu tidak menghentikannya. Ada sesuatu yang terapeutik dalam setiap beban yang dia angkat, setiap repetisi yang membuat ototnya terbakar. Dengan setiap tetes keringat, seolah-olah dia sedang memahat bukan hanya tubuhnya, tetapi juga identitas baru. Di lingkungan baru itu, dia bertemu dengan orang-orang di luar lingkaran sosialnya yang biasa. Di antara mereka, ada seorang wanita yang menarik perhatiannya dengan mudah. Dia berada di treadmill di sebelahnya pada suatu Rabu pagi yang hujan, berkeringat, terengah-engah, tetapi benar-benar fokus. Wajahnya menunjukkan sesuatu yang familiar, bukan karena fitur wajahnya, tetapi karena emosi di matanya, kelelahan emosional. Kemudian, mereka berada di area angkat beban bersama. Wanita itu mencoba mengangkat beban yang jelas terlalu berat. Richard melihat tubuhnya goyah sejenak, dan tanpa pikir panjang, dia melangkah maju, menstabilkan alat itu, dan mencegahnya kehilangan keseimbangan. "Terima kasih," katanya sambil menarik napas dalam-dalam dan meraih handuk. "Saya rasa Anda mengangkat lebih dari yang seharusnya," balas Richard dengan senyum tipis. "Mungkin, tapi hari-hari yang buruk membuatku ingin mencari distraksi yang intens." Kata-katanya membekas di benak Richard sepanjang hari. Rasanya seolah mereka mengenali sesuatu dalam diri masing-masing tanpa perlu menjelaskan. Namanya Charlotte. Dia seorang fisioterapis, ibu dari seorang remaja, baru saja bercerai. Melalui obrolan singkat di hari-hari berikutnya, mereka menemukan hal-hal kecil yang sama. Menyukai musik jazz, kecintaan pada buku-buku tua,
kebiasaan mengamati orang seolah-olah mereka adalah karakter dalam novel. Charlotte memiliki kekuatan yang tenang. Dia baik, tetapi ada ketegasan dalam cara bicaranya. Richard bisa merasakan ada rasa sakit di balik permukaannya yang tenang, dan suatu hari, tanpa menanyakan detailnya, dia berkomentar bahwa terkadang kehilangan sesuatu adalah satu-satunya cara kita menemukan kembali diri kita sendiri. Charlotte menatap matanya dan berkata dengan ketulusan yang tidak membutuhkan drama, "Bagian yang paling menyakitkan bukanlah akhir ceritanya, melainkan saat kau sadar orang itu sudah berbohong begitu lama, sementara kau terus meyakinkan dirimu bahwa semuanya baik-baik saja." Kata-kata itu menghantamnya dengan keras. Charlotte pernah mengalami hal yang sama. Bedanya, dia beberapa langkah lebih maju dalam proses membangun kembali dirinya sendiri. Mungkin itu sebabnya setiap pertemuan dengan Charlotte memberinya rasa dukungan diam-diam. Tanpa tekanan, tanpa isyarat, hanya seseorang dengan siapa dia bisa menjadi dirinya sendiri. Tanpa filter, tanpa perisai, tanpa perlu berpura-pura dia mengendalikan segalanya. Sementara itu, di rumah, Vanessa mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Awalnya, dia mengabaikannya. Mungkin dia pikir itu hanya krisis parubaya, fase yang akan berlalu. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia menyadari sesuatu yang lebih dalam. Tatapan Richard telah berubah. Ada percikan di mana sebelumnya ada kekosongan. Keyakinan di mana sebelumnya ada rutinitas. Dia mulai mengamatinya lebih cermat. Dia mencoba menyembunyikannya, tetapi Richard menyadarinya. Dia mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan santai. "Kemana kau pergi setelah kerja? Bertemu seseorang dari kantor? Parfummu baru ya?" Richard menjawab dengan tenang, memberikan jawaban yang samar, membiarkan imajinasi Vanessa mengisi kekosongan. Saat makan malam bersama teman-teman, Vanessa sengaja lebih sering menyentuhnya, tertawa pada leluconnya, dan mengembalikan gestur-gestur yang telah lama tertidur. Tapi semuanya terasa mekanis, seperti pertunjukan di menit-menit terakhir oleh seseorang yang akhirnya sadar dia kehilangan kendali atas narasi. Richard tidak goyah. Ada sesuatu yang lebih kuat yang kini membimbing langkahnya. Dia tidak lagi mencari jawaban dalam tindakan Vanessa. Dia tidak membutuhkannya lagi. Dia menemukan sesuatu yang lebih baik. Kemampuan untuk menemukan nilai dalam dirinya sendiri, untuk merebut kembali keinginannya, untuk merawat apa yang telah dia abaikan begitu lama. Dan dalam pembangunan kembali yang sunyi itu, seorang Richard yang baru muncul. Lebih ringan, lebih kuat, lebih sadar, dan di atas segalanya, lebih siap. Karena sementara Vanessa terjerat dalam kebohongannya sendiri, Richard bergerak menuju kebenaran. Dan dia akan menunjukkan bahwa meremehkan seorang pria pendiam adalah kesalahan paling berbahaya yang bisa dibuat siapapun. Malam itu adalah malam tanpa tanggal istimewa, tanpa perayaan ulang tahun, tanpa alasan yang jelas. Hanya hari Rabu biasa yang seharusnya berlalu tanpa disadari. Vanessa pulang sekitar pukul 7 malam seperti biasa, melepas sepatunya di dekat pintu, meletakkan tasnya di atas meja konsol, dan langsung menuju dapur untuk menuang segelas anggur. Dia begitu terbiasa dengan rutinitas, dengan keteraturan Richard, sehingga pada awalnya, dia tidak menyadari perubahan yang telah disiapkan Richard dengan cermat hari itu. Meja makan ditata dengan keanggunan yang sudah lama tidak ia lihat. Serbet kain, peralatan makan yang berjejer sempurna, sebotol anggur dari gudang yang biasanya hanya mereka buka untuk acara-acara khusus. Ada juga rangkaian bunga sederhana di tengah meja, tidak mewah tetapi dibuat dengan hati-hati, jenis gestur yang membutuhkan niat. Vanessa mengerutkan kening, bingung, tetapi sebelum dia sempat berkata apa-apa, Richard muncul mengenakan kemeja gelap dan tatapan tenang, dengan senyum tipis di wajahnya. "Kupikir kita bisa menikmati malam di luar, tanpa benar-benar keluar rumah," katanya sambil menarik kursi untuknya. Vanessa duduk dengan ragu, mencoba untuk tidak menunjukkan betapa terkejutnya dia. Perhatian semacam ini tidak biasa. Dia mencoba mengikutinya, tertawa pelan,
berbicara tentang klien yang sulit di tempat kerja, tetapi menghindari pertanyaan langsung. Richard, di sisi lain, tampak santai. Dia mengarahkan percakapan seperti seseorang yang menikmati segelas anggur, perlahan, tanpa tergesa-gesa, membiarkan keheningan ikut berbicara. Saat makan malam, dia berbagi beberapa kenangan lama yang hampir Vanessa lupakan. Hal-hal kecil, seperti perjalanan yang mereka lakukan saat baru menikah, tersesat di jalan dan berakhir di sebuah restoran pinggir jalan yang menyajikan roti bawang putih terbaik yang pernah mereka cicipi. Vanessa tersenyum canggung, seperti seseorang yang mencoba mengikuti jejak yang sudah lama memudar. Saat mereka menyelesaikan hidangan utama dan pelayan, yang disewa khusus untuk malam itu, mengangkat piring-piring kotor, Richard membuat gerakan kecil dengan tangannya dan berkata, "Kau tahu, aku banyak berpikir tentang apa yang telah kita bangun bersama, tentang semua yang telah kita lalui, dan aku sampai pada satu kesimpulan." Vanessa duduk lebih tegak. Ia mengenali nada itu. Itu adalah nada yang Richard gunakan dalam rapat-rapat penting, tepat sebelum mengajukan penawaran yang tidak bisa ditolak. "Aku sadar bahwa yang paling berarti bagiku," lanjutnya, "adalah menjaga apa yang telah kita bangun. Dan untuk itu, kita perlu sesuatu yang jelas, sebuah fakta." Dari dalam jasnya, ia mengeluarkan sebuah amplop putih. Ia menggesernya ke seberang meja. Vanessa menatapnya seolah itu adalah hadiah atau semacam undangan resmi. Dengan ragu, ia membukanya dan menemukan sebuah kontrak di dalamnya. Kop surat, pasal-pasal yang tersusun rapi, dan tanda tangan seorang pengacara di bagian akhir. "Sebuah perjanjian?" tanyanya, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. "Ya, sederhana dan langsung. Jika salah satu dari kita berselingkuh, berbohong, atau merusak kepercayaan yang lain, semua yang kita miliki secara otomatis akan menjadi milik pihak yang satunya." Vanessa butuh beberapa detik untuk mencerna informasi itu. Wajahnya, yang biasanya begitu tenang di hadapan klien dan situasi sulit, untuk pertama kalinya terlihat tanpa pertahanan. Matanya berkedip lebih cepat. Napasnya sedikit berubah. Ia bersandar, mencoba mendapatkan kembali kendali. "Ini lelucon, kan? Kamu kenal aku. Aku tidak melakukan hal semacam ini untuk iseng. Tidak ada jebakan di sini, Vanessa. Ini hanya perlindungan. Sebuah pengingat bahwa kepercayaan itu punya nilai," kata Richard. Suaranya lembut namun tegas, menatap lurus ke matanya. Vanessa bersandar, memaksakan tawa, dan menyesap anggurnya dengan tangan kiri sambil membolak-balik halaman kontrak dengan tangan kanannya. Ia melirik beberapa pasal, menggelengkan kepala, mungkin menunggu Richard berkata, "Aku bercanda," atau "Itu hanya untuk menarik perhatianmu." Tapi ekspresi Richard tidak berubah. "Kenapa sekarang?" tanyanya, nyaris berbisik. "Karena aku sadar, tidak pernah terlalu dini untuk memperkuat apa yang penting. Dan jika kamu tidak punya sesuatu untuk dikhawatirkan, ini tidak mengubah apapun." Itu adalah argumen yang lugas, nyaris mustahil untuk dibantah. Menandatanganinya berarti menunjukkan itikat baik. Menolak akan menimbulkan kecurigaan. Dan pada saat itu, ia perlu menjaga citra bahwa semuanya normal. Richard memberi isyarat pada pelayan, yang muncul kembali dengan sebuah pulpen elegan. Vanessa ragu-ragu, menggigit bibir bawahnya perlahan, lalu menarik napas dalam-dalam. Badai berkecamuk di dalam kepalanya, tetapi di luar, ia berhasil memaksakan seulas senyum singkat yang kaku. "Baiklah, mari kita tunjukkan betapa dewasanya kita," ucapnya sambil menandatangani. Tanda tangannya mantap, tapi tatapannya kosong. Saat ia menggeser kembali kertas itu, ia mencoba terdengar santai. "Nah, sekarang kita terlindungi." Richard memasukkan kembali kontrak itu ke dalam amplop dan menyimpannya di saku dengan sangat hati-hati, seperti sebuah artefak berharga. Kemudian ia hanya tersenyum dan mengangkat gelasnya. "Untuk apa yang telah kita bangun," katanya. Vanessa mengikutinya, dan denting kristal memenuhi ruangan sejenak. Mereka bersulang seperti pasangan yang memperbarui janji suci mereka.
Yang tidak disadari Vanessa adalah, di dalam gelas yang terangkat itu, ada lebih dari sekadar keanggunan. Itu adalah langkah pertama dari sebuah rencana yang telah disusun dengan cermat. Richard tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Ia melanjutkan percakapan seperti biasa, menyelesaikan makan malam dengan hidangan penutup yang ringan, berterima kasih kepada pelayan, dan mengantar Vanessa ke mobil, bahkan membukakan pintu untuknya. Malam itu berakhir dengan tenang, seperti adegan dari film romantis, sampai ia memutar kunci kontak dan menyalakan mesin. Dalam keheningan mobil dengan lampu kota yang terpantul di kaca depan, ia tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun lagi. Karena jauh di lubuk hatinya, ia sudah tahu bahwa permainan telah dimulai, dan Vanessa baru saja menyerahkan satu-satunya keuntungan yang ia miliki. Keesokan paginya, Richard bangun sebelum alarm berbunyi. Langit masih gelap, tapi pikirannya sudah terang. Menyusun setiap langkah seperti seorang konduktor senyap sebelum pertunjukan besar. Makan malam semalam masih terngiang di benaknya, bukan sebagai sesuatu yang romantis atau sentimental, tetapi sebagai momen ketika kepingan terakhir dari strateginya terpasang di tempatnya. Vanessa, di sisi lain, bersikap seolah semuanya normal. Ia memberinya kecupan singkat di pipi sebelum berangkat kerja, memuji makan malam itu dengan nada yang dipaksakan, dan memuji anggurnya dengan semacam antusiasme yang dibuat-buat. Dia sepertinya berpikir bahwa posisinya telah kembali aman, bahwa dengan menandatangani kontrak itu, ia telah menyelesaikan masalah dan mendapatkan kembali kendali. Tapi Richard tahu itu hanyalah sebuah topeng. Rasa aman yang palsu itulah yang ia butuhkan agar Vanessa terus meyakininya. Semakin percaya diri Vanessa, semakin rapuh dirinya saat guncangan itu datang. Dalam situasi ini, kepercayaan diri adalah kaca yang siap pecah, dan Richardlah yang memegang batunya. Selama seminggu itu, Richard menjalani jadwalnya dengan cermat. Ia tiba di kantor pada waktu yang sama, menyapa karyawan dengan senyumnya yang biasa, dan menghadiri rapat seperti biasa. Hanya satu hal yang berubah, caranya mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Setiap gerak-gerik Vanessa, setiap kali ia mengatakan ada rapat, setiap pergantian pakaian sebelum ia meninggalkan rumah, Richard menyerap semua detail itu seperti seorang detektif bisu, menyimpan potongan-potongan kecil bukti dalam laci mental yang sudah penuh sesak. Suatu pagi, saat Vanessa bergegas keluar pintu sambil mengatakan bahwa ia punya jadwal presentasi seharian penuh, Richard sedikit memiringkan kepalanya dan tersenyum tenang. Semoga berhasil. Manfaatkan harimu sebaik-baiknya. Vanessa menatapnya dengan aneh, mungkin terkejut dengan ketenangannya, lalu pergi. Begitu pintu tertutup, Richard naik ke kamar tidur, membuka laci meja rias, dan mengeluarkan amplop berisi kontrak yang telah ditandatangani. Ia mengusap tanda tangan Vanessa dengan jarinya seolah memastikan itu nyata. Selembar kertas sederhana kini memiliki kekuatan untuk menulis ulang kisah mereka sepenuhnya. Ia tahu bahwa untuk melakukan langkah berikutnya, ia harus ekstra hati-hati. Satu kesalahan kecil, dan ia akan kehilangan efek dari apa yang akan terjadi. Saat itulah ia mendapatkan ide terakhir. Sebuah perjalanan palsu. Sesuatu yang sederhana, bisa dipercaya, dan tidak mungkin dipertanyakan. Sebuah perjalanan bisnis. Pada Jumat pagi saat sarapan, ia berkata dengan santai, "Ada urusan mendadak. 2 pertemuan penting di Atlanta. Aku akan berangkat Senin dan kembali hari Rabu." Vanessa pura-pura tidak terganggu, tetapi matanya berbinar sesaat. Itu samar, tapi terlihat. Itulah jendela sempurna baginya untuk melanjutkan apa yang ia pikir berhasil ia sembunyikan. Panggungnya telah disiapkan. Minggu malam, Richard dengan rapi mengemas sebuah koper, meletakkan tas kerja kulitnya di sampingnya, dan meninggalkan tiket pesawat yang sudah dicetak di atas meja. Vanessa berkata, "Semoga perjalananmu menyenangkan," dan memberinya ciuman yang, bagi pengamat biasa, akan tampak normal. Tapi bagi Richard, rasanya seperti kebohongan. Ia menjalankan rencananya. Senin pagi, ia berangkat pada waktu yang disepakati, mengemudi ke sebuah jalan sepi,
memarkir mobilnya di antara dua van, dan menunggu. Waktu berjalan lambat. Mesin mobil mati, angin sepoi-sepoi menerpa kaca depan, sementara pikirannya bergemuruh. Ia tahu ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Di sini, saat ini, nasib mereka sedang ditentukan. Kemudian, kurang dari 1 jam kemudian, mobil Jason berhenti di depan rumah. Richard menyaksikannya seolah-olah ia sedang menonton sebuah drama dengan naskah yang sudah ia hafal. Jason keluar dengan percaya diri, mengenakan polo gelap, celana jeans yang pas, dan membawa sesuatu yang tampak seperti sebotol anggur. Ia berjalan ke pintu dengan langkah mantap, melirik ke sekeliling karena kebiasaan, lalu menekan bel. Vanessa menjawab dalam hitungan detik. Rambutnya tergerai, riasannya tipis, mengenakan gaun pendek dan senyum yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Richard lihat. Ia membuka pintu dengan cepat, menarik Jason masuk, dan menutupnya di belakang mereka, seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang berharga. Richard memejamkan mata sejenak, bukan karena sakit atau marah, tetapi untuk fokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia mengambil ponselnya dan melakukan 2 panggilan. Yang pertama adalah kepada pengacaranya, yang sudah siaga. Yang kedua adalah kepada Brooke, istri Jason, yang ia temui beberapa minggu sebelumnya berkat kontak profesional yang sama. 1 percakapan sudah cukup untuk membuat gambaran menjadi sangat jelas. Pada waktu yang telah diatur, Richard keluar dari mobil dan berjalan dengan tenang menuju rumah. Kunci ada di sakunya, jantungnya berdetak stabil, dan keyakinan bahwa inilah saatnya untuk menyelesaikan semuanya. Ia memutar kunci dengan mudah seolah tanpa rasa takut. Ia melangkah melewati lorong dalam diam, mendengarkan tawa teredam dari lantai atas. Ia menaiki tangga satu persatu, dengan ponsel di tangan untuk merekam semuanya, langkah kakinya pelan, mendengar derit lantai di bawahnya. Ia berhenti di depan pintu kamar. Ia membukanya tanpa tergesa-gesa. Di sanalah mereka. Detik saat mata Vanessa bertemu dengan matanya adalah kepanikan murni. Jason meraih spray, putus asa untuk bersembunyi. Tapi tidak ada teriakan atau konfrontasi, hanya kesunyian yang dingin dari sebuah kebenaran yang terungkap. Richard berdiri di sana selama beberapa detik. Ekspresinya tenang, wajahnya tak terbaca. Ia menyerap keterkejutan mereka seperti seseorang yang menyaksikan runtuhnya sebuah kerajaan yang memiliki terlalu banyak retakan. Kemudian ia berbalik dan berjalan menuruni tangga tanpa terburu-buru, seolah-olah ia pernah melakukannya dalam mimpi yang jauh. Di pintu depan, ia menemukan pengacaranya menunggu dengan sebuah map. Ia menyerahkan dokumen-dokumen itu dan mengangguk sedikit. Pengacara itu mengerti. Richard tetap di ambang pintu saat Vanessa, yang kini hanya mengenakan jubah mandi, berlari menuruni tangga, matanya terbelalak panik. "Apakah kamu menelepon seseorang?" Suaranya bergetar. Richard mengulurkan tangannya ke arah map itu. "Ini surat cerai, dan karena kamu menandatangani kontrak itu, semua yang kita miliki sekarang menjadi milikku." Vanessa terlalu terkejut untuk bergerak. Tubuhnya seolah terkunci, napasnya dangkal, matanya bergerak-gerak antara surat-surat itu dan wajah Richard. Ia ingin bicara, tapi tidak ada kata yang bisa keluar. Dan kemudian, orang lain muncul di pintu. Brooke, dengan tenang, memegang kunci di tangannya, berdiri dengan martabat seseorang yang tahu harga dirinya. Ia menatap Jason yang turun di belakang Vanessa, masih mencoba mencari tahu bagaimana semua ini bisa terjadi di luar kendalinya. Brooke menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku sudah curiga. Sekarang aku tahu." Jason melangkah maju. Tangannya terangkat seolah memohon kesempatan untuk menjelaskan, tetapi Brooke memotongnya dengan melemparkan kunci ke lantai. "Mampir ke rumah hanya untuk mengambil barang-barangmu? Kamu telah kehilangan lebih dari yang kamu sadari." Ia berbalik dan berjalan ke mobilnya tanpa menoleh ke belakang. Vanessa, yang kini pucat pasi, mencoba mendekati Richard, menggumamkan setengah permintaan maaf, setengah permohonan, tetapi Richard tidak bergeming.
Ia menyerahkan map itu kepada pengacaranya dan berbicara dengan tenang. Urus sisanya dan tolong aku. Beri dia waktu 1 jam untuk keluar dari rumahku. Lalu ia berjalan keluar, melangkah melewati pintu, dan menuju mobilnya dengan langkah ringan dan mantap. Beban yang ia pikul begitu lama telah hilang. Di trotoar, saat angin berbisik di antara pepohonan, Richard Miller menarik napas, membuka pintu mobil, masuk, menyalakan mesin, dan pergi. Tidak ada ketergesaan, tidak ada ketakutan, tidak ada lagi kebohongan, hanya kedamaian. Kedamaian sejati yang hanya datang ketika kebenaran akhirnya memiliki suara. Malam menyelimuti kota seperti selimut tebal. Di luar, lampu neon berkedip merah dan biru di jendela kamar hotel seolah mengumumkan sebuah tragedi. Vanessa duduk di tepi tempat tidur menatap kosong, jari-jarinya bertautan di pangkuan, kakinya gemetar. Jason mondar-mandir dengan tangan di kepala, seperti terperangkap dalam rasa bersalahnya sendiri. Tak satu pun dari mereka bisa tidur. Aku kehilangan segalanya, bisiknya, nyaris tak bersuara, seolah hanya berbicara pada dirinya sendiri. Jason berhenti, perlahan berbalik menghadapnya. Apa maksudmu segalanya? Kamu seorang jutawan, Vanessa. Kamu punya perusahaan, rumah, mobil. Bagaimana mungkin kamu kehilangan segalanya? Ia mengangkat matanya yang berlinang air mata, dan mengucapkan kata-kata itu dengan beban yang lebih berat dari yang bisa ia tanggung. Beberapa hari yang lalu, Richard memintaku menandatangani sebuah dokumen. Kelihatannya simbolis, konyol. Itu tentang kepercayaan. Jika aku mengkhianatinya, aku akan melepaskan semua yang kami bangun. Aku menandatanganinya. Suaranya pecah. Aku menandatanganinya begitu saja. Mata Jason membelalak tak percaya. Bagaimana bisa kamu menandatangani hal seperti itu tanpa membacanya, tanpa berpikir? Aku pikir itu hanya taktiknya saja. Dia selalu pendiam, rasional, tertutup. Kupikir dia sedang mencoba menyelamatkan pernikahan. Kupikir aku masih memegang kendali. Ia menekan kedua tangannya ke wajah seolah mencoba bangun dari mimpi buruk. Ya Tuhan, bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana aku akan menjelaskan bahwa aku kehilangan segalanya karena pilihan bodoh? Jason menghela napas dan menjatuhkan diri ke kursi di sudut ruangan. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa memperbaiki ini. Tidak ada yang akan mengubah kerusakan yang telah terjadi. Kebenaran telah terungkap, dan itu bersifat final. Sementara itu, di seberang kota, ponsel Richard bergetar di atas meja nakas. Ia berada di sebuah hotel yang tidak mencolok, tempat ia berencana untuk tinggal cukup lama untuk memberi semua orang ruang untuk bereaksi. Ia menjawab dengan tenang, "Halo." Di seberang sana, pengacaranya berbicara dengan jelas. "Tuan Miller, dia sudah meninggalkan properti. Semuanya beres. Anda bisa kembali kapanpun Anda mau." Richard melirik jam, menarik napas dalam-dalam, berterima kasih, dan menutup telepon. Ia berdiri, mengambil jasnya dari sandaran kursi, merapikan kerah kemejanya, dan meninggalkan ruangan dengan langkah percaya diri. Perjalanan pulang terasa sunyi. Radio mati. Mobil meluncur di jalanan kota seolah dunia melambat untuk menyamai langkahnya. Ketika ia berbelok ke jalannya, ia melihat rumahnya di kejauhan. Megah, namun kini terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu benar-benar terasa seperti miliknya. Ia memarkir mobil, mematikan mesin, dan duduk sejenak di dalam sambil menatap rumah itu. Ia menarik napas dalam-dalam, keluar, membuka gerbang, melintasi halaman, dan memutar kunci di pintu, merasakan kelegaan sekaligus penyelesaian. Begitu di dalam, ia menemukan segalanya hening dan tenang. Semuanya rapi, teratur, dan bebas dari kehadiran yang telah membebaninya begitu lama. Ia berjalan melewati ruang tamu, dapur, mengusap tangannya di sandaran sofa. Setiap benda terasa seolah telah kembali ke tempatnya yang semestinya. Rumah itu akhirnya terasa seperti tempat berlindung lagi, bukan panggung untuk tipu muslihat. Ia naik ke atas, berganti pakaian,
dan duduk di kursi dekat jendela. Langit cerah, angin sepoi-sepoi menggoyangkan pepohonan di jalan. Ia mengambil ponselnya dan berhenti sejenak sebelum menelepon. "Halo Rachel, semuanya baik-baik saja di sana?" Putrinya menjawab dengan nada sedikit khawatir. "Iya, Ayah. Ada apa?" "Iya, Ayah perlu memberitahumu. Sejujurnya, tanpa menutup-nutupi apapun." Ia menceritakan semuanya, dengan tenang, tanpa kebencian atau drama. Ia menjelaskan bahwa Vanessa telah membuat pilihan yang salah, bahwa ia mengetahuinya, dan bahwa ia menanganinya dengan cerdas, bukan dengan kekerasan. Ia berbicara tentang kontrak itu, tentang apa yang dipertaruhkan, dan mengapa ia melakukan apa yang ia lakukan. Anaknya terdiam di seberang sana, lalu ia mendengar napasnya, dan akhirnya ia menjawab, "Aku tahu ada yang tidak beres di antara kalian. Terima kasih sudah mempercayaiku, Ayah. Aku sayang, Ayah. Aku di sini untukmu." Richard tersenyum, air mata menggenang di matanya. Ia menutup telepon, lalu menelepon Scott, dan kemudian Jeremy, melakukan percakapan yang sama jujur, berat, namun membebaskan dengan mereka masing-masing. Dan malam itu, setelah sekian lama, Richard tidur dengan nyenyak. Tanpa rasa takut saat bangun, tanpa topeng di sekelilingnya, tanpa pura-pura bahagia. Karena kebenaran, bahkan ketika menyakitkan, adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian sejati. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan ke kanal ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.